kita akan mempelajari syarahnya, karena saya rasa kalau matanya saja kebingungan kalian, ya sama saya juga gitu. Kita akan mempelajari, memang dipelajari syarahnya ya, kifayatul adhiyahnya ya, bukan hidayatul adhiyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima wa ulumi masyayikhina fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan muqaddimahnya Syekh Abi Bakar Syatah, atau yang masyhur ma'ruf sekali dengan Al-Bakri. Alhamdulillahilladzi khassa ibadahu al-akhyar bit-tawfiqi fahasala lahumul 'izzu wal fakhar wa maha min qulubihim dhulmatas sawa wa hubbal aghyar. Ini semuanya ini al-'izz, al-fakhar, hubbul aghyar, itu semuanya adalah istilah-istilah dalam tasawuf. Semuanya nanti saya akan baca dulu. Kemudian setelah amma ba'du, karena ini muqaddimah, kalian bisa terjemah itu. Wahabahum bil hilmi wal ilmi was safa min sairil akdari. Wassalatu wassalamu ala man tawajjaha Allah bitajil waqari. Bukan wiqar ya, waqar. Waqar itu ketenangan. Wa nawwara biwujudihi jami'al aqtari. Sayyidina Muhammadin al-hasih ala ta'atil karimil ghaffari. Al-hasi itu yang menganjurkan, motivasi. An-nahi, atau bisa kemudian mengatakan al-has bermakna al-amir, yang memerintahkan. An-nahi an ittiba'il hawa wan nafsi wasyaitani wa kulli dharrin wa ala alihi sadatil adhari wa ashabihil kamilatil abrari atau al-kamulatil abrari. Salatan wa salaman tahuzu bihima kullal maqasidi wal awtar. Salatan wa salaman tahuzu bihima kullal maqasidi wal awtari wa ghufraniz dzunubi lana wa li aqaribina walil badina wal hadari. Amin. Amma ba'du. Tahu badin ya? Badin itu orang-orang marginal, orang-orang pinggiran, orang-orang desa. Itu badin. Fil badiyah. Hadar itu adalah orang-orang madani, orang kota. Maksudnya orang yang sudah punya pemikiran yang sudah berkembang, punya hadarah, punya peradaban. Kira-kira seperti itu. Amma ba'du. Jadi amma ba'du fayaqulu khadimu talabatil ilmi bil masjidil harami. Ya, karena beliau Syekh Muhammad Abi Bakar Syatah, beliau adalah salah satu pengajar di mana? Masjidil Haram. Dulu kabarnya Masjidil Haram itu Madinah maupun di Mekah itu masih diisi oleh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya, yang isi pengajian itu masih itu. Kemudian setelah dunia terbalik, itu kira-kira terjadi gempa bumi. Maksudnya terjadi pergeseran sejarah. Kemudian sekarang sudah diisi oleh orang-orang yang punya kesalahan dalam pemahaman. Maka kemudian Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, beliau memunculkan kitab yang namanya apa? Tashihul Mafahim, untuk ngerot pemahaman-pemahaman yang salah itu dari orang-orang Wahabi. Aku lihat, dan kita beruntung, nggak apa-apa, Allah terserah Allah itu. Seandainya kamu nggak kebayang dulu pas saya
pas kita pernah tembus ke sana melihat ziarah ke makamnya Rasulullah SAW itu saya itu mikir ini kalau dipegang orang Mesir, kacau itu, akan membludak. Kok Allah itu menurunkan orang-orang Wahabi yang dikit-dikit haram, jadi aman, haram, jadi cepat gitu. Itu nggak kebayang loh. Kalau yang megang itu adalah orang-orang yang sangat kental dengan ziarahnya. Wah, itu buat tenda nanti pinggiran di pinggiran Masjid Nabawi buat tenda. Ya kayak torikohan di sini. Tidak kondusif. Ya, makanya alhamdulillah hikmah di balik itu. Kemudian beliau mengatakan fayaqulu khadimu talabatil ilmi bil masjidil harami katsirudz dzunubi wal athami. Enggak kebayang kamu kalau kalian mau bilang apa. Kalau beliau bilang katsirudz dzunubi wal atham, kalian bilang apa? Ya laitani kuntu turaban. Ala kulli hal, ini i'tiraf. Jadi seseorang itu, jadi kalau seperti ini, beliau itu tidak hanya min babit tawadhu' wat tadzallul. Kenapa? Karena perbandingan antara seseorang. Kenapa para ulama itu sering kali mengatakan dirinya berdosa? Ya memang seperti itu. Harus kayaknya itu menjadi syarat seseorang untuk naik ke derajat yang lebih tinggi, merasa berdosa, Tapi jangan kamu alihkan. Orang-orang yang merasa berdosa itu jangan sampai kamu memaknai tidak pantas melakukan kebaikan. Itu kamu salah besar. Kalau ada seseorang kemudian dia ahlul ma'asi. Apa maknanya ahlul ma'asiyat? Orang-orang yang sering melakukan kesalahan. Apakah maknanya juga tidak pantas melakukan kebaikan? Itu salah besar. Itu kan perasaan kamu saja. Itu kamu akan tertipu. Kalau sampai kalian itu saat melakukan dosa, saya ini gimana? Nanti mau melakukan kebaikan karena kamu teringat dosa kamu, nggak pantas kayaknya saya melakukan kebaikan, nggak pantas ngaji, tiap hari main PUBG kok. Ala kulli hal, merasa tidak pantas untuk melakukan kebaikan, cepat keluar kamu dari perasaan itu, pindah ke perasaan yang lain. Apa? Perasaan syukur. Kamu diberi kesempatan masih bisa sujud pada Allah Subhanahu wa taala itu. Maka katsirudz dzunubi wal atham ini i'tiraf bidzambi wa i'tiraf bil atham itu salah satu bukti bahwasanya seseorang itu sangat dekat dengan Tuhannya. Iya. Sangat dekat dengan Tuhan. Rajil ghufrana min rabbihi dzil ata'i. Kemudian beliau menyebutkan namanya Abu Bakr bin Al-Marhum. Abu Bakr bin Al-Marhumi Muhammad Syata latafallahu bihi wal muslimina. Qad talaba minni ba'dul ikhwani. Sebagaimana saya juga pernah menjelaskan bahwasanya kitab itu dikarang karena ada beberapa hal. Itu kan ya. Kitab itu dikarang karena ada beberapa hal. Ada kitab itu dikarang li ajli tuhfah, li ajli hadaya. Karena ada seorang ulama ingin menghadiahkan sesuatu kepada ulama lain, atau ingin menghadiahkan sesuatu kepada para raja, karena kondisinya dia ulama, profesinya ulama bukan profesi, malis. Ya apa ya? Karakternya ulama. Ya profesi juga nggak apa-apa sebenarnya. Karakternya itu seorang ulama, makomnya dia makom alim.
mansibnya adalah seorang alim, maka tidak ada hal lain yang bisa dia berikan kecuali ilmu. Kira-kira apa? Nggak ada. Yang pantas itu ya ilmu. Jadi kalau kalian alim, pantasnya apa? Jual bagasi, skincare, atau ngajar ilmu kok. Nasrul ilm. Nah, yang itu sampingan. Jadi seperti itu. Maka kemudian mereka saat ingin tabadul hadaya, mereka akan menghadiahkan yang namanya kitab yang dia karang untuk menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang yang alim. Saya ini orang alim. Kalau orang alim jangan minta duit, minta apa? Minta ilmu. Kira-kira kamu sowan ke rumah orang alim, bertamu, berkunjung ke rumah seorang yang alim, tujuan utama kamu harus minta fatwa, minta diajari, bukan minta musyawarah. Salah tempat, harusnya sama yang karim. Meskipun orang yang alim tersebut karim, tapi tujuan utama kamu harus supaya bisa memfungsikan terciptanya dia sebagai orang alim. Itu yang pertama. Jadi kitab itu dikarang karena hadiah, tuhfah, permintaan sebagai hadiah, permintaan karena diminta. Yang kedua itu adalah risalah. Risalah itu surat. Ya, mungkin dia punya kepentingan kepada muridnya, atau dia punya kepentingan kepada gurunya, maka kemudian dia ngarang kitab. Bentuknya adalah risalah, bukan hadiah, tapi risalah. Kemudian ada juga faktornya adalah i'tiradiyah, ngerot. Jadi ada kitab, kok kitab ini kok kayaknya kurang seperti ini, terjadi kesalahan, terjadi ini, maka kemudian membuat bantahan terhadap kitab ini, kira-kira gitu. Yang terakhir adalah panggilan jiwa sebagai orang alim. Ya. Hajah, memang dibutuhkan ngarang kitab. Hajah. Jadi seperti itu. Kok kalian tidak punya keempat itu, atau yang karena masih banyak faktor lain. Apa faktor kamu ngarang kitab? Iseng. Kan keren kan kamu. Ngarang kitab kok faktornya? Ya nggak ada, karena saya nggak ada kerjaan saja, jadi saya ngarang kitab. Masya Allah sekali. Sehingga gitu, setiap isi dalam kitab ataupun madmun dalam kitab itu, sesuatu yang yatadamman fil kutub, itu tidak sembarangan. Mesti ada ruhnya kitab itu. Mesti ada ruhnya. Ruhnya itu diindikasikan dengan kerumitan yang ada di kitab. Itu ruh kitab. Ruhnya kitab itu bisa diketahui dengan kerumitan yang ada dalam kitab. Itu ruhnya. Sehingga nggak mungkin sampai mengetahui ruh kitab kalau kalian tidak serius membacanya, tidak serius mengkajinya. Kira-kira gitu. Wa talaba minni ba'dul ikhwani aslahallahu li wa lahul hala wasya'na an aktuba syarhan latifan 'alal qasidatil musammati bi hidayatil adkiya atau bi hidayatul adkiya ila tariqil awliya lil 'arifi billahi ta'ala asy-syaikh Zainuddin ibni Syekh Ali ibni Syekh Ahmad al-Ma'biri al-Asli atau al-Ma'biri al-Aslu. Ma'biri itu namanya tempat di India, Malibar itu India. Dan orang-orang India itu keren-keren.
Ya sama, orang Indonesia juga keren. Semoga kekerenan ulama kita itu bisa kalian teruskan. Salah satunya ulama India yang saya kagumi karena saya itu salah satu fans klub daripada mutakallimin dan falasifah serta manatikoh. Itu saya salah satu fan beliau saya. Jadi kalian akan sering nanti saat kalian baca hasyiah di ilmu-ilmu akliyat, kalian akan menemukan yang namanya adalah Abdul Hakim As-Sayalakuti. Abdul Hakim As-Sayalakuti. Sayalakuti itu di Punjabi. Kamu tahu Punjabi di mana? Ya kayak kamu pernah ke sana gitu. Punjabi. Sering nonton film kamu kan. Di Punjab. Al-Punjabi. Bukan Punjabi. Punjab. Iya, Punjabi. Jadi gitu. Jadi seorang ulama bernama Abdul Hakim As-Sayalakuti, beliau itu punya banyak hasyiah di ilmu al-aqliyah, di ilmu kalam. Beliau punya hasyiah kepada syarahnya Sa'duddin Taftazani ke karyanya Imam An-Nasafi, Al-Aqaid An-Nasafiyah. Kemudian beliau juga punya hasyiah ke syarahnya Imam Sa'duddin Taftazani juga. Beliau mensyarah Talkhisul Miftah itu di Balaghah. Kemudian beliau juga punya hasyiah juga ke mantik. Banyak. Itu ulama India. Asy-Syafi'ul Madhab. Asy-Syafi'il Madhab. Kemudian madhabnya adalah madhab Syafi'i. Asalnya dari Ma'bari atau Ma'bari. Rahimallahu ta'ala wa amaddana bimadadihi. Amin ya rabbal alamin. Mustamilan ala bayani ma'aniha wa i'rabi mabaniha. Yang mencakup penjelasan tentang makna-maknanya, kemudian i'rab daripada mabna itu al-alfaz. Jadi kalau kalian menemukan makna, kemudian kok muqabilnya itu adalah mabna, maka mabna yang dimaksud adalah lafaz. Kok kalian menemukan makna, ini supaya kalian bisa baca kitab, paham kitab, baca kan tingkatan di sini. Paham itu berikutnya. Kalau kalian menemukan makna, kok lawannya itu adalah zat, maka makna ini sifat. Kalau makna, kok lawannya benar, maka yang dimaksud adalah makna dan lafaz. Kok ada makna, lawannya, muqabilnya itu adalah zat, maka makna ini sifat. Fa'ajabtuhu, maka kemudian saya mengiyakan, seperti saya diminta doa ajar, wa in kuntu lastu ahlan, ya. Meskipun saya nggak pantas, kok cocok gitu. Maksudnya alasannya pas alasannya. Wa in kuntu lastu ahlan lidzalik, meskipun saya nggak pantas, memang saya nggak pantas ngajar. Ya sama, Maulana saya juga tidak pantas mengajar kitab kamu. Mengajar kitab engkau saya nggak pantas. Ahlan lidzalika. Tapi ala kulli hal, meskipun kita tidak pantas untuk mengkaji apa yang dikatakan, ini mimbabil tawadu ya musannif ya. Kalau saya kan mimbabil haqiqah, kalau beliau mimbabil tawadu. Ya, bagaimanapun meskipun kita itu tidak pantas, ya sok pantas lah. Sok pantas itu gimana? Ya gitu. Loh, kalau kamu merasa tidak pantas kok nggak pantas terus, kalah kamu sama yang lain nanti. Merasa pantas akhirnya.
harus merasa pantas. Lastu ahlan, dan ini mimbabi tawadu dari beliau. Yang bagaimanapun kita itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, dan ini masyhur sekali, beliau mengatakan bagaimana? Uhibbus salihina walastu minhu. Itu kan ya. Ya udah, itu aja. Teruskan sendiri. Kita itu mencintai orang-orang salih meskipun kita bukan bagian daripada orang-orang salih. Lidzalika raja'an. Maka dari itu, karena saya tidak pantas, lidzalik itu adalah ta'lil, alasan terhadap bagaimana beliau ingin mensyarah ini tetapi beliau merasa tidak pantas. Lidzalik, maka dari itu raja'an, saya mengharap an andarija fi ahli hati kal masalik. Saya berharap saya akan dikumpulkan atau masuk dalam kategori orang-orang yang punya suluk. Maksudnya ya orang-orang tasawuf. Meskipun kita bukan orang sufi, ya, tapi kalau sufi maknanya adalah suka wifi, enggak apa-apa. Ya wes, kita memang ahlan bidzalik. Kan gitu. Enggak suka film. Loh, kamu senang wifi atau senang film? Kalau saya senang wifi-nya. Ala kulli hal seperti itu. Wa ma ahsanu qaulu man qala. Wa ma ahsanu qauli man qala. Betapa indahnya atau benar gitu ya. Betapa benarnya seseorang yang mengatakan apa? Memang kita itu, ini maknanya kita itu bukan orang soleh, tapi ya paling tidak kita itu harus nempel-nempel lah sama orang soleh itu. Fatushbihu illam takunu mithlahum, fatashabbahu illam takunu mithlahum. Apa? Niru-nirulah kalian itu meskipun tidak seperti mereka. Makanya kemudian kemana-mana kalian pakai jubah, pakai udeng-udeng, surban maksudnya. Loh, kan saya penampilan gini ini karena mau ngajar kalian ya. Kesan pertamanya biar kok kayak iya gitu. Kesan pertamanya kok kalian merasa yakin kalau tidak mau tersesat. Loh, ternyata saya bilang di awal kita akan tersesat, ya wis. Innat tasyabbuha birrijali falahu. Ada yang mengatakan juga bil kirami. Innat tasyabbuha bil kirami falahu. Karena kalau kita niru-niru orang, rijal ini maksudnya itu. Rijal di sini maksudnya orang-orang soleh. Makanya saat ada orang-orang penting, orang-orang alim gitu, di sebuah kaum akan disematkan kepada mereka namanya apa? Rijalu hadhil zaman. Rijalu hadaz zaman. Rijalu hadaz zaman. Atau rijalu hadal qaum. Maksudnya orang keren di kaum ini. Ya, bisa orang soleh, bisa orang alim, bisa orang yang pemberani. Kalau dulu di orang-orang Arab mengatakan rijalu hadal qaum, berarti mereka adalah fursan, orang yang pintar berperang, kira-kira gitu. Ya, kalau di kalangan orang-orang alim, ya berarti yang paling alim, tokoh utamanya, gitu ya. Tokoh utamanya. Ya, makanya kita harus niru-niru, minimal niru-niru pegang kitab, niru-niru saat belajar manggut-manggut lah, kayak paham gitu kan. Ya semoga kalian gitu ya. Niru-niru kebingungan, kayak mikir gitu kan. Padahal yang enggak mikir, mah bingung beneran. Gitu ya, kira-kira gitu lah. Ya. Jadikan dalil ini. Kalau kamu kemana-mana kok bawa kitab, kamu kemana-mana bawa kitab, loh iya. Inna tasyabbuha birrijali falahu. Tinggal gitu.
Ini tasyabuh saja. Loh, kamu pernah buka? Ya enggak apa-apa. Tasbih itu kan tidak harus, ya. Tasbih dalam balaghah itu apakah fi kulli sifatin au fi sifatin ma? Fi sifatin ma. Ma itu fi sifatin muayyanah. Tidak harus itu jami'us sifat. Orang membuat tasbih itu umpamanya kalian seperti rembulan. Apa kalian betul-betul seperti rembulan? Ya enggak kok. Loh, kan mengerikan kalau kalian seperti rembulan. Kan iya. Apalagi bulan sabit. Loh kan ya. Kalian seperti mawar. Loh beneran kalian seperti mawar? Kan enggak mungkin. Apakah fi kulli sifat? Enggak. Fi sifatin ma. Begitu juga saat kita mentasbih dengan orang-orang soleh itu, katanya kamu ikut orang soleh, kok tidak keseluruhan? Ya nggak bisa dong. Kita ikutnya itu ya sedikit-sedikit. Kira-kira gitu. Fi sifatin ma. Salah satu sifatnya. Kalau tidak di perilakunya, ya, gayanya. Jadi kalau kamu batuk, batuknya, gitu ya. Aku lihat. Kalau ngomong tangannya gini-gini, maka dari itu, gitu ya. Gitu. Dan ala semuanya, loh ya tasabuh kok, gayanya acting. Loh kok kamu actingnya kok kayak Mas Hayeh Kibar, loh iya tasabuh bil kiram, oh gitu, oh jadi dalil. Loh perilakunya mana? Ya belum. Tapi di sini yang ingin beliau sampaikan itu ya perilakunya, gitu ya, perilakunya. Kalau tidak ilmunya, perilakunya. Kalau tidak kedua-duanya, pakaiannya. Kalau pakaiannya nggak punya, ya tokohnya lah, tokohnya. Kita sama-sama senang kepada Rasulullah, gitu ya. Tokoh idolanya siapa? Harus gitu. Wa sammaituhu kifayatal atqiya'i wa minhajal asfiya'i ala hidayatil adja'i ila tariqil awliya'i. Ya, tentu ya di sini jinas yang sudah belajar balaghah, yang belum belajar tidak apa-apa. Atqiya, asfiya, adqiya, awliya. Ya, jinasnya fil qafiyah, di qafiyahnya, di penutup kata. Atqiya, asfiya, adqiya, awliya. Wa'lam ayyuhal waqifu ala dzalika annahu laisa li fihi illa ayyuhal waqif, maksudnya apa? Ayyuhal qari, yang membaca, bukan yang berdiri. Nanti yang mau beli kitab ayyuhal waqif lah, bukan makna benarnya waqif, bukan ayyuhal qaim, maksudnya yang membaca, bukan ayyuhal mustari, bukan ayyuhal ba'i. Ketahuilah yang menjual kitab, enggak ada. Yang membaca. Yuhal waqifu ala dzalik annahu laisa li fihi illa al-jam' wan naql min kalamil ulama'ir rasikhina was-sulaha'il 'arifina. Ya. Tidak ada hal lain yang saya tambahkan di sini, artinya mungkin sedikit idhofah atau idrokat atau ziyadah dari beliau. Idrokat, ziyadah, idhofat itu maknanya sama, tambahan dari beliau, kecuali beliau itu sama mengumpulkan, menukil dari orang-orang soleh. Kenapa alasannya? Tadi yang di awal saya katakan, kalam-kalamnya orang-orang sufi itu kamu tidak bisa cari riwayatnya, hadisnya mana, semuanya itu iktibas, isyarah. Ada juga mungkin, tapi ada juga yang tidak. Tapi yang tidak, karena tidak ada riwayatnya, kemudian kamu mengatakan itu bid'ah minhum. Dan memang iya. Tapi kan man sanna sunnatan hasanatan, kan gitu. Barang siapa yang dirinya itu kok berjalan atau dia itu
mempunyai tradisi yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang mengerjakan tradisinya. Seperti itu. Kenapa kok saya katakan kok riwayatnya tidak ada? Loh iya, binaan. Semua, hampir rata-rata, tidak semua, hampir rata-rata. Semua ulama-ulama sufi itu, kalam-kalam mereka itu isyarah, ilham. Isyarah. Hampir rata-rata. Dan ini diakui, tidak diakui oleh kalangan sufi saja, diakui oleh ulama-ulama ilmiah juga. Maksudnya ilmiah yang saya maksud adalah yang mereka itu apa yang mereka katakan, kemudian apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka tulis itu tambani alal qawaid al-aqliyah atau al-ilmiyah. Saya berikan salah satu contohnya di mana? Dalam tafsir. Ya. Kalian pernah mendengar tafsir Isyari? Tafsir Isyari. Ada salah satu tafsir, ya, Ruhul Ma'ani, karyanya Imam Alusi. Itu masuk salah satu kategori tafsir Isyari. Tafsir kan ada banyak macamnya. Tafsir Isyari, kemudian tafsir Nahwi, tafsir Balawi, tafsir Fiqhi, lalu lihat semuanya. Salah satunya adalah Isyari. Isyari itu adalah isyarah yang kok di kaidah akliyahnya nggak ketemu padanannya. Kemudian di riwayat juga tidak ditemukan. Sehingga para ulama mengkategorikan kalau tafsir ada tafsir bil maksur, ada tafsir bil ra'i. Ini mengkategorikan tafsir bil ra'i. Tidak mengkategorikan tafsir bil maksur, karena bil maksur itu riwayat, menafsirkan Al-Qur'an dengan riwayat. Yang ini menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat. Salah satu pendapat kemudian dibagi menjadi dua hal. Ada madmum, ada mamduh. Yang mamduh, yang mamduh salah satu bentuknya adalah isyari. Dan tidak mungkin seseorang itu mendapat isyarah hasanah kecuali orang-orang yang punya safiyatil qulub. Hatinya yang bersih. Gitu. Itu ya. Hatinya yang bersih, orang baik, orang soleh. Anak soleh. Mereka-mereka yang akan mendapatkan hal tersebut. Dan ini diakui. Kenapa? Karena banyak yang mengira tasawuf itu banyak ditolak oleh orang-orang sekarang karena mereka tidak mempelajari apa yang dimaksudkan oleh kalam-kalamnya orang-orang sufi. Mereka nggak ngerti. Ada beberapa hal nanti di sini yang kalau kalian mendengarnya itu seakan-akan tidak percaya. Masa iya kayak gitu. Tapi gimana lagi, itu istilah mereka kok. Dan itu ada syaratnya. Diterimanya isyarah dalam sebuah ilmu itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya dia harus betul-betul seorang yang alim, dikenal keilmuannya. Kemudian tidak ada takalluf, tidak punya takalluf. Takalluf itu memaksakan diri. Kemudian kalau dia menafsirkan ayat dan ingin menafsirkan ayat, kemudian ingin memberikan ayat itu dengan isyarah yang dia dapatkan melalui ilham atau segala macam, tidak boleh langsung menafsirkan secara isyarah. Harus ditafsirkan dulu secara zahirul ibarah. Jadi zahir ibarahnya ditafsirkan dulu. Makanya sulit sekali kita memahami apa kaidahnya, apakah umum khusus mutlak apa yang kita akhiri, nggak ada itu. Wahai qultu qala fi syarhi, dan kemudian beliau mengatakan wahai qultu qala fi syarhi, kalau beliau siapa? Syarihnya siapa namanya syarihnya? Syekh Abi Bakar Sato, Sayyid Abi Bakar Sato. Kalau beliau mengatakan apa? Qala fi syarhi, siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah
syarh famuradi bihi syarh Ibn Nazim al-musamma bi maslakil atqiya, maslakul atqiya sama maslakil atqiya wa manhajul asfiya. Itu. Siapa itu? Itu adalah hafid atau cucunya daripada Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ibnun Nazim. Ibnun Nazim. Anaknya yang menazamkan. Kalau Imam Malik yang udah pernah belajar Alfiyah, itu ada syarah namanya syarah Ibnun Nazim. Ibnun Nazim itu ya sama. Umpamanya kalian ngarang kitab, kok anak kalian nanti mensyarah syarhun gitu. Kalau kalian bentuknya nazaman syarhun li Ibnin Nazim. Begitu nanti. Kalau Nasr gimana? Ibnun Nasr. Ya enggak ada, itu enggak masyhur. Ibnun Nasir itu enggak masyhur. Nasr prosa. Tidak berbentuk saja. Nasr. Ya kayak ya seperti Jurmiyah. Jurmiyah itu nasar. Yang seperti ini nazom. Kalau umpamanya kalian ngarang kitab kok bentuknya nasar, kemudian anak kalian lahir dan mensyarah kitab kalian, itu kan keluarga keren kan? Keluarga keren itu kayak gitu. Ya, tapi yang nggak tahu yang ini juga keren atau tidak. Kamu ngarang kitab terus yang jualan anaknya, ya nggak tahu. Ya nggak tahu dapat berkah pemasukan. Tapi ala kulli hal namanya Ibnun Nazim gitu ya. Jadi yang mensyarah adalah anak beliau atau cucunya, bisa cucu bisa anaknya. Nanti kamu cek ya, hafid. Fal marju mimman ittala ala syai'in minal khalal ay yaslihahu ba'da ta'ammul. Rata-rata seperti itu ulama. Maka yang diharapkan dari yang ittala tidak hanya ta'allama hadal kitab, tapi ittala beda. Taklim sama mutola'ah itu beda. Harus jeli kamu memahami ibarahnya ulama. Kalau kamu cuman masih taklim, masih ta'allum kamu, kemudian kok ngeritik yang ada di kitab ini, apalagi cuman jualan kitab kok ngeritik yang ada di kitab, loh itu kan nggak pantas. Taklim saja, ta'allum saja, kalau kamu ngeritik yang ada di sini itu belum pantas. Jadi beliau ingin mengatakan mimman ittola'ah. Kalau sudah dikatakan mimman ittola'ah, maka yang dimaksud adalah man qara'a marrat, yang mempelajari secara berkali-kali, secara serius berkali-kali. Man qara'ahu marrat, ittola'ah namanya. Tidak hanya qara'ahu marratin, tapi apa? Tapi juga muqabalah dengan kitab-kitab tasawuf yang lain. Itu berarti kamu mutola'ah bener. Kamu belajar Jurmiyah namanya, kok yang dibaca cuma Tuhfasaniyah saja? Sudah berapa kali kamu baca? Sekali. Qattala'tuhu. Wah, enggak cocok itu. Enggak cocok. Qara'tuhu yang cocok. Atau khatamtuhu, ya. Tapi tola'tuhu atau ittola'tuhu la abadan, enggak cocok. Tapi kalau kalian sudah muqabalah dengan syarah-syarah Jurmiyah yang lain, kemudian itu namanya mutola'ah namanya. Mimman ittala'a ala syai'in minal khalali, atau yang menemukan gitu aja. Yang mempelajari ini kemudian dia menemukan sesuatu dari khalal, kekurangan atau kesalahan dari segi apa saja, i'rabnya, itu, penjelasannya, atau ada riwayat yang beliau bawa kemudian dia tidak sahih. Kemudian ala kulli hal ayyus lihahu ba'da ta'ammuli. Gimana di mantik? Wa islahul fasad, gimana? Wa aslihil fasada bi ta'ammuli. Kemudian ayo, ya kira-kira gitulah. Kamu diminta untuk mengislah kesalahan-kesalahan yang ada dalam kitab apa saja yang kamu baca, harus dengan mikir. Kok cetakannya nggak bagus ya?
Ya nggak ada urusannya sama isi kitab. Wa yusamihu fi ma yadhharu minaz zalali. Kemudian harus tasamuh. Kalau memang sangat jelas gitu. Kalau jelas salahnya. Kalau ba'da ta'amul berarti kesalahannya tidak zahir. Gitu. Kesalahannya tidak zahir karena kamu berarti menemukan kesalahan saat kamu betul-betul memikirkan syarah beliau. Tapi ada syarah yang kadang secara zahir kok salah. Secara jelas-jelas tanpa apa? Wa yusamihu fi ma yadhharu minaz zalali. Zalali itu khata juga. Tergelincir gitu, kesalahan. Maka tidak butuh ta'amul, enggak butuh. Fa innahu qalla ay yakhluwa mu'allifun an hafwatin wa musannifun an atharatin khususan fi hadzal zaman. Ya ala kulli hal. Karena jarang sekali. Qalla ay yakhluwa itu jarang sekali. Sedikit sepi, maksudnya jarang sekali. Jarang sekali ada seorang pengarang kitab kemudian dia itu tidak salah sama sekali dalam karyanya. Mahalul khata' wan nisyan. Itu ya. Kalau ulama saja itu. Kalau Rasulullah saja mengatakan kullu bani adam khata'un, berarti umat saya itu tidak ideal. Maka kamu jangan cari yang ideal. Dari kawan yang ideal, ya nggak dapat kok. Ulama saja itu tidak ideal. Ideal itu sempurna, perfect, perfect maksudnya, sempurna, nggak ada. Ini sudah pengakuan dari. Maka kemudian kalian jangan takut untuk salah. Dan jangan sembrono juga. Sembrono. Khususan fi hadzal zamani ma'a kathratil humumi wal ahzani. Apalagi terlebih lagi di zaman ini. Di zaman ini itu kapan? Zamannya beliau. Banyak humum kegalauan, ahzan dan kesedihan. Ya gara-gara apa? Ya gara-gara orang sudah mulai minat belajar bacanya sudah sedikit, kemudian yang ngaji juga sedikit, kemudian yang baca kitab sudah sedikit, sehingga kitab-kitab itu kalau saya mengkategorikan kitab itu ya ada 3. Ada yang mafqud, ada yang matbu, ada yang makhtut. Yang mafqud itu hilang. Ulama pernah ngarang kitab tapi hilang. Enggak dicetak, ya pokoknya hilang. Hilang itu penyebabnya bisa jadi karena tidak ada yang ngefan lagi dengan kitab itu. Dalam artian tidak mau baca lagi karena terlalu sulit kitabnya. Ketambahan otaknya nggak mampu. Itu kan. Ya, kurang makan ikan. Apa istilahnya? Omega 3-nya nggak ada. Bisa seperti itu. Pokoknya nggak cerdas. Sehingga dia mafqud hilang. Ada yang matbu, yang banyak yang dicetak. Ada yang makhtut. Yang makhtut ini baina, mau hilang atau mau dicetak ini. Gitu. Walillahi darul qail, maka benarlah seorang yang mengatakan faftah lahu baba'ti dzari infusid. Ini bacanya gimana? Ini Bahar Rojas. Faftah lahu baba'ti dzari infusid atau infasad. Infasad bukan fusid, fasad. Faftah lahu baba'ti dzari infasad. Ma'nan wa awil muhiman idza warad. Ya. Faftah lahu baba'ti dzari, bukalah selebar-lebarnya pintu maaf. Infasada makna, bila mana ada apa? Ada kesalahan dalam makna. Wa awil muhiman idza warada. Ai wa awil idza warada muhiman.
Muhiman itu adalah khata'un fil fahmi. Kalau ada kesalahan dalam pemahaman, apa yang saya tulis ini kamu takwilkan saja. Ya, idza warada al-wahm, idza warada al-wahmu fil makna, awil. Idza fasadal makna, uqtudzir. Kira seperti itu. Atau i'fi, maafkan. Kalau fasadul makna beda, makna fasid dengan makna muhim itu beda. Kalau makna fasid jelas, zahir. Tapi kalau waham itu ada ihtimal, bisa A, bisa B, bisa C. Kemudian kok salah satu yang dipilih ternyata bukan makna A yang benar, tapi makna B. Kenapa? Karena qarinah ila akhiri ma hunalik. Wa as'alullahal azima wa atawassalu bi nabiyil karim. Wa atawassalu bi nabiyil karim ay yuwaffiqani wa ahbabi li ridaihi. Semoga kita masuk ahbabnya beliau. Wa yasbala alayya wa alaihim zailu karamatihi. Zail itu ekor, maksudnya sisa-sisa daripada karomah. Semoga kita masih bisa berpegangan atau bisa berjalan di sisa-sisa karomah yang dimiliki oleh beliau. Wa yanfa'a bihi kama nafa'a bi aslihi. Semoga juga kita bisa mengambil manfaat sebagaimana yang asalnya. Berarti asalnya apa? Asalnya matan, bi aslihi aidil matni. Semoga kita bisa mengambil manfaat daripada syarah ini sebagaimana nafa'a bil asli, sebagaimana juga diambil dari yang matan. Wa yaj'alahu khalisan liwajhil karim. Ini kok pas sekali dengan apa? Dengan nadhaman apa? Alhamdulillahilladzi qad akhraja. Kan nanti di akhir-akhir akan ada apa? Gimana? Ayyakuna khalisan itu gimana? Aywa. Wallaha arju ayyakuna khalisan wajhil karim laisa khalisan. Baik. Wa mujiban lil fauzi ladaihi bi jannatin na'im wa ha ana ashra'u fil maqsudi mustamiddan min hadratil malikil ma'budi wa ha ana ashra'u fil maqsudi. Sekarang dan inilah saya, ha itu isim isyarah yang menunjukkan wa ha ana dza seharusnya ya. Wa ha ana dza. Wa ha ana, dan inilah saya. Asyra'u fil maqsudi mustamiddan, bergantung. Istinad, bersandar. Maknanya istamadda itu sama dengan istanada. Atau bisa juga maknanya adalah mustafadan, istifadah, bisa. Tapi bedanya apa? Kalau istamadda ala berarti dia bersandar. Kalau istamadda min berarti dia itu mengambil dari akhadha min hadratil malikil ma'bud, ya. Dari minta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aqulu qala an-nazim rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi, amin. Kemudian beliau setelah itu berbicara tentang Bismillahirrahmanirrahim ila akhiri ma hunalik. Kemudian inilah yang insyaallah yang akan datang. Kita akan melanjutkan kepada muqaddimah daripada apa? Daripada musannif. Ya kan? Muqaddimahnya musannif.
Seperti di sini beliau, kita akan mendengarkan kalam-kalamnya orang-orang sufi. Dan jangan lupa, apa kata saya, bahwasanya apa yang dikatakan oleh orang-orang sufi itu mabenanya, pondasinya itu adalah isyarah. Karena kenapa? Karena orang sufi itu tidak akan pernah mengungkapkan sesuatu kecuali dia sudah pernah dzauq, merasakan itu, kemudian pernah melakukan itu. Itu kan ya? Nah, itu kan diisyarahkan di pelajaran Imriti kalian. Kalian pernah belajar Imriti kan? Nah, zamannya Jurmiyah. Beliau mengatakan wan nahwu aula awalan ayyu'lama idzil kalamu dunahu la yufham. Wan nahwu itu suluk. Wan nahwu suluk, perilaku, contoh, teladan, ya kan? Contoh. Wan nahwu aula itu lebih utama. Ayyu'lama akan dipelajari. Ini karena tasawuf, bukan nahwu. Wan nahwu aula awalan ayyu'lama. Kenapa? Idil kalamu dunahu. Kamu berkomentar, kok kamu memberikan komentar, memberi nasihat. Idil kalamu, karena komentar atau nasihat dunahu, tanpa ada perilaku, tanpa ada teladan, la yufhama, tidak akan difahami. Tidak akan diikuti atau difahami. Wan nahwu aula awalan ayyu'lama idil kalamu dunahu. Makanya harus mendapat isyarah terlebih dahulu. Kemudian saya akan mengakhiri dengan salah satu syair daripada ulama, bukan ulama, maksudnya yang sering dikutip oleh ulama. Saya mendapatkan ini dari Syekh Fathi Hijazi, cuma mendapatkan sepintas saja. Ini kok sudah mau ya, ini terakhir ya. Karena ngaji tasawuf itu seperti itu, enaknya gitu. Jadi ngomong kemana saja itu terserah, nggak ada kaidahnya kok. Beliau pernah suatu saat mengatakan, Syekh Fathi Hijazi pernah mengatakan, saat dulu saya ngaji burdah, dan saya tuh pernah ngaji burdah sama beliau, kemudian pernah ngaji juga Tadbirun Nufus, karyanya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kemudian beliau mengatakan al-isyaratu aqwa minal ibarah. Isyarah itu lebih kuat daripada apa? Ibarah. Isyarah bagi orang sufi ini, karena kita belajar tasawuf. Isyarah itu indikasi sesuatu, itu kode. Bahasa kalian kode. Kode itu lebih kuat daripada sekedar ungkapan. Apanya yang lebih kuat? Yang lebih kuat asarnya, pengaruhnya lebih kuat daripada ungkapan. Al-isyaratu aqwa minal ibarah. Kenapa? Karena seorang penyair pernah mengatakan, hawajibuna tabdil hawa ijabainana. Hawajibuna tabdil hawa ijabainana. Atau hawajib, alis, mata maksudnya. Hawajibuna tabdil hawa ijabainana. Nahnu sukutun wal hawa yatakallam. Kira seperti itu. Mata kita yang sudah melaksanakan kebutuhan di antara kita, ya, kita diam-diaman saja. Wal hawa yatakallam, dan perasaan kita yang sedang berbicara. Kemudian beliau mengatakan, isyaratuna fil hubbi rumuzu uyunina. Isyaratuna fil hubb
rumuzu uyunina. Kemudian isyarah dalam cinta itu adalah rumus, sebuah tanda yang diwakili oleh mata. Karena kenapa? Ya mungkin kalau dulu orang-orang itu sir-sirannya ya pakai itu, mata gitu. Asyarat bitorfi ainin khifat ahliyat, itu kalian sudah hafal itu. Isyarat mahzunin walam tatakallami lah, jadi sudah. Wis, ya, kepanjangan itu. Ala kulli hal seperti itu. Kemudian beliau mengatakan wa kullu labibin bil isyarati tufham, yafham. Wa kullu labibin bil isyarati yafham. Dan setiap yang cerdas, yang peka. Yang cerdas itu bil isyarati yafham. Dengan kode itu mesti dia peka. Kok dikodein harus peka. Cerdas berarti. Loh kok enggak peka? Kok? Ya maksudnya kok itu banyak bodoh itu. Ya, kullu labibin. Ya gitu juga. Makanya orang-orang yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala itu mesti dia mendapatkan isyarah. Kemudian isyarahnya itu diungkapkan dalam sebuah tulisan. Saat tulisan tidak mampu mewakili isyarah yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Loh. Rumit. Yang membaca itu rumit. Sehingga makanya salah satu karakternya ulama sufi itu salah satunya itu berani disalahpahami. Kok kamu berani disalahpahami? Punya karakter sufi. Tapi jangan sembrono. Maksudnya dia berbuat benar gitu. Tapi orang lain tidak melihat sesuatu ini, tidak melihat apa sir, tidak melihat hikmah di balik itu, kemudian dia menyalahkan. Makanya orang-orang ahli tasawuf itu salah satu karakternya adalah berani disalahpahami. Ya, karena tidak semua orang itu paham terhadap isyarah. Hanya wa kullu labibin bil isyarati yafham. Hanya yang cerdas dia peka dengan kode dan isyarah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Insyaallah yang akan datang kita akan menunjukkan kepada bismillahirrahmanirrahim. Ini beliau masih bahas bismillahirrahmanirrahim. Entah tadi saya ngomong apa saya enggak tahu ya, pokoknya ya gitulah pokoknya. Ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Dan untuk kawan-kawan yang belum punya, ada yang belum punya enggak? Ya, berarti tadi kalau kalian ada yang belum punya terus ngapain tadi? Oh, jangan-jangan mempraktekkan apa yang sering saya katakan. Kalau belajar tasawuf nggak usah baca kitab, nggak usah bawa kitab, bawanya hati. Bawa hati, dengerin, tidur. Ya kok tidur? Kok tidur? Dipanggil musonif. Alasanmu berarti kurang. Kacau. Ya gitu, bawa kitab. Karena di awal saya katakan kalau kita itu sufi akademis, tasawuf akademik, jadi belajar. Tapi yang alhamdulillah semoga dengan mempelajari ini kita bisa paling tidak tasyabbuh bil kiram. Meskipun cuman batuknya saja atau cuman gaya tangannya saja, atau apalah, gaya jalannya saja enggak apa-apa. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Ala hadiniyah likulli niyatin shalihah nawaina lana wa aslafun shalihun bi syafaati Rasulillah wa alihi. Al-Fatihah. Allahumma shalli afdal as-salati ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakir
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Sholat di sini